Ya Rob, jika ini harga yang harus untuk melanjutkan dakwah, terima. Cepat, berikan padaku. Jangan sampai ada yang melihat kita di sini. Semoga Allah mengampuni dosa besar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di tengah sunyi malam, seorang kiai yang selama ini menjadi panutan, tiba-tiba harus memilih antara hidup dan ajaran agamanya. Beliau adalah Kiai Hasan, yang tubuhnya digerogoti sesak napas yang parah. Setiap tarikan napasnya adalah siksaan. Dokter sudah menyerah. Dukun sudah angkat tangan. Kini, satu-satunya harapan yang ia genggam adalah resep leluhur yang mengerikan. Untuk hidup, Kiai Hasan harus menelan sesuatu yang paling jijik, yang paling diharamkan. Daging ular, dimakan dalam keadaan hidup. Mampukah beliau bertahan? Ataukah wibawanya akan runtuh bersama rahasia gelap ini? Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Kiai Hasan adalah pilar desa itu, sosok yang menjadi rujukan segala perkara duniawi dan uhrawi. Janggut putihnya terawat, sorot matanya teduh, dan setiap perkataan yang keluar dari lisannya selalu membawa kesejukan bagi jamaah di pesantren Al-Hidayah. Namun, di balik wibawa agungnya itu, Kiai Hasan menyimpan rahasia kelam yang menggerogoti tubuhnya perlahan, yakni penyakit asma kronis yang telah bertahun-tahun ia derita. Sesak napas itu datang tanpa permisi, kadang di tengah ceramah, kadang menjelang subuh, mencekik paru-parunya hingga wajahnya membiru dan ia harus bersembunyi di balik tirai kamarnya agar santri-santrinya tidak melihat kelemahannya. Upaya pengobatan modern sudah ia coba, dukun kampung sudah ia datangi, namun tak satu pun yang memberikan kesembuhan permanen. Sampai akhirnya, di tengah keputusasaan yang mendalam, ingatan Kiai Hasan kembali pada wasiat kuno yang diwariskan turun-temurun oleh leluhurnya. Resep itu tersimpan dalam sebuah kitab tipis dan lusuh, yang intinya menyebutkan bahwa penyakit paru-paru yang parah hanya dapat diredam dengan memakan daging ular jenis tertentu, dalam kondisi hidup atau setidaknya baru saja mati. Awalnya ia menolak mentah-mentah ide gila itu, jijik dan bertentangan dengan syariat yang selama ini ia ajarkan. Bagaimana mungkin seorang kiai memakan daging ular mentah, apalagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, seolah ia melakukan dosa besar. Namun, ketika batuknya semakin parah, dan ia merasa ajalnya sudah dekat, ketakutan akan kematian mengalahkan akal sehatnya. Ia berjanji pada dirinya, ini hanya upaya ikhtiar terakhir, sebuah pengobatan tradisional yang diakini oleh para pendahulunya. Maka, dipanggillah Dani, seorang pemuda desa yang ia percaya penuh, yang dikenal ahli dalam berburu dan menyimpan rahasia. Kiai Hasan meminta Dani untuk mencari ular-ular sawah yang bersih, jenis yang tidak berbisa, dan membawanya langsung ke pesantren setiap malam menjelang tengah malam. Ia memberikan uang tutup mulut yang jumlahnya cukup besar, agar Dani tidak pernah menceritakan tugas aneh ini kepada siapapun. Dani tidak bertanya. Ia hanya mengangguk patuh, merasa beruntung mendapatkan pekerjaan dengan bayaran yang fantastis. Ritual pengobatan rahasia itu pun dimulai. Pukul 11 malam, ketika seluruh aktivitas di pesantren sudah senyap, dan hanya suara jangkrik serta angin malam yang terdengar, Dani akan mengetuk pelan pintu belakang kamar pribadi Kiai Hasan. Ia membawa ular tangkapannya, yang biasanya masih menggeliat atau setidaknya baru saja dipenggal kepalanya beberapa saat sebelum dibawa masuk. Ular itu diletakkan di dalam karung goni kecil. Kiai Hasan akan memastikan tirai jendelanya tertutup rapat. Lampu teplok di mejanya hanya dinyalakan setengah redup, menciptakan bayangan-bayangan panjang dan bergerak di dinding kamar. Bau minyak tanah dan bau lumpur dari ular yang baru ditangkap, bercampur menjadi aroma yang pengap dan mencekam. Ia memberi isyarat agar Dani segera pergi setelah meletakkan karung itu. Setelah pintu terkunci dari dalam, Kiai Hasan akan berjalan pelan ke arah karung tersebut. Ia duduk bersila di lantai, menarik napas panjang, mencoba menenangkan debar jantungnya yang selalu berdetak kencang setiap kali ia akan melakukan ritual ini. Kiai Hasan sadar bahwa ini adalah perbuatan yang menjijikkan, namun ia melakukannya demi nafasnya sendiri. Demi kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah. Ia membuka ikatan karung goni itu perlahan, lalu mengeluarkan ular tersebut. Ular sawah yang panjangnya mungkin sekitar 1 meter, tubuhnya licin dan dingin. Kiai Hasan akan memejamkan mata sejenak, merapalkan doa keselamatan dan mohon ampunan karena telah melanggar batas-batas yang ia pahami. Dengan tangan gemetar, ia akan memegang kepala ular yang sudah dipenggal. Jika sudah dipenggal oleh Dani,
Atau jika ular itu masih bergerak lincah, ia akan memotongnya sendiri dengan pisau dapur kecil yang ia simpan di dalam laci. Darah segar segera mengucur, membasahi tangan dan lantai kayu di bawahnya. Ini adalah bagian yang paling sulit. Kiai Hasan tidak memasak, tidak merebus, dan tidak membumbui daging itu. Ia harus memakannya mentah, selagi darahnya masih hangat dan dagingnya masih segar. Ia meletakkan bagian tubuh ular yang paling tebal di atas piring kecil, lalu mengambilnya menggunakan tangan kanannya. Mulut yang biasa melantunkan ayat-ayat suci itu, kini harus mengunyah sesuatu yang sama sekali asing. Gigitan pertama selalu terasa paling menjijikkan. Rasa amis darah yang pekat langsung memenuhi rongga mulutnya. Daging ular itu kenyal, liat, dan agak alot, seperti karet mentah yang dingin. Ia harus memaksa dirinya untuk menelan setiap potongannya tanpa sempat berpikir. Ia mengunyahnya dengan cepat, nyaris terburu-buru, seolah ia adalah seekor binatang buas yang sedang menyantap mangsa di kegelapan hutan. Setiap malam, porsinya bertambah. Rasa jijik itu perlahan mulai terkalahkan oleh rasa lapar yang aneh, seolah tubuhnya mulai ketagihan akan nutrisi mentah yang ia dapatkan dari reptil itu. Malam itu, Kiai Hasan memakan daging ular itu dengan lahap. Ia tidak lagi ragu-ragu. Ia menutup matanya, mengunyahnya dengan kuat. Suara kunyahan yang basah itu terdengar jelas memecah kesunyian kamar. Dalam cahaya remang-remang lampu teplok, ia terlihat seperti orang yang berbeda. Tidak ada lagi wibawa kiai yang dihormati, yang ada hanyalah seorang lelaki tua yang putus asa, yang dengan rakus mencari pengobatan dari alam liar. Setelah selesai, ia meminum air putih sebanyak-banyaknya untuk menghilangkan sisa rasa amis yang masih tertinggal di tenggorokannya. Ia membuang sisa-sisa tulang lunak ular itu ke dalam plastik yang akan ia bakar di tempat tersembunyi besok pagi. Yang ajaib, setelah ritual itu selesai, napasnya terasa jauh lebih ringan. Paru-parunya seolah diberi ruang baru untuk bernapas. Asma yang mencekiknya seolah mundur sementara waktu, memberikan jeda yang sangat berharga. Alhamdulillah, ia sempat berbisik dalam hati, meskipun ia tahu betul ia sedang melakukan sesuatu yang sangat keliru. Rasa lega dan ketergantungan ini adalah alasan kuat yang membuatnya harus mengulangi ritual ini malam demi malam. Ia kini terikat pada daging ular itu, sebuah rahasia mematikan yang ia yakini sebagai satu-satunya penyelamat nyawanya. Dan Kiai Hasan harus memastikan bahwa rahasia ini tidak akan pernah terbongkar, meski ia harus melakukannya hingga akhir hayatnya nanti. Setelah malam ritual pertama, Kiai Hasan akan menjalani siang hari dengan kewaspadaan yang tinggi. Napasnya mungkin sedikit membaik, seolah diberi kelonggaran singkat, tapi bayangan asma yang kembali mencekiknya selalu menghantuinya. Setiap batu kecil yang ia dengar, setiap tarikan napas yang terasa berat, adalah pengingat bahwa ia harus mengulangi perbuatannya lagi ketika matahari terbenam. Ia hidup dalam jeda bernapas yang sangat singkat, yang hanya bisa dibeli dengan darah dan daging reptil. 2 malam berikutnya berlalu dengan cepat, dan yang mengejutkan adalah bagaimana cepatnya rasa jijik itu terkalahkan oleh naluri bertahan hidup. Kiai Hasan kini bergerak dengan efisiensi yang dingin. Tidak ada lagi tangan gemetar saat ia mengeluarkan isi karung goni yang ditinggalkan Dani di sudut gelap belakang dapur. Ia tidak lagi ragu-ragu dalam memotong kepala ular itu dengan pisau dapur kecilnya. Gerakannya gesit, seolah ia telah melakukan hal ini selama bertahun-tahun. Darah segar itu mengucur dan membasahi lantai kayu, tapi ia sudah tidak lagi bergidik. Kamar itu adalah benteng rahasianya, sebuah ruang sunyi yang terisolasi dari seluruh pesantren dan keluarga. Setelah sholat Isya, ia akan memastikan semua lampu listrik di rumah utama sudah dimatikan, dan Bunyai, istrinya, sudah terlelap di kamar sebelah. Ia akan mengunci pintu kamarnya dari dalam, bukan dengan alasan ingin khusyuk beribadah, melainkan untuk melangsungkan ritual mengerikan ini sendirian. Lampu teplok yang redup diletakkan di sudut, menciptakan bayangan panjang dan bergerak-gerak di dinding. Dalam cahaya remang-remang itu, ia duduk di atas sajadah tuanya. Sajadah itu, yang seharusnya menjadi alas untuk bermunajat kepada Allah, kini menjadi alas baginya untuk menyantap daging yang haram. Pada malam ketiga, keempat, dan kelima, Kiai Hasan mulai mengalami perubahan yang drastis. Ia tidak perlu lagi memaksakan gigitan pertama. Ia sudah tahu persis bagian mana dari tubuh ular sawah itu yang paling tebal dan paling mudah dikunyah. Ia akan meletakkannya di piring kecil, lalu mengambilnya dengan tangan kanan tanpa jeda. Ia akan menatap daging mentah yang masih hangat itu sejenak, bukan dengan jijik, melainkan dengan semacam rasa terima kasih yang menyedihkan. Gigitan demi gigitan.
Rasa amis darah yang pekat dan liatnya daging itu kini terasa seperti nutrisi murni yang sangat dibutuhkan oleh tubuhnya yang sakit. Daging itu, yang sebelumnya terasa seperti karet mentah yang sulit ditelan, kini terasa memberikan sensasi aneh yang menguatkan. Suara kunyahan Kiai Hasan di dalam keheningan malam terdengar jelas, basah, dan terburu-buru. Ia mengunyah dengan sangat lahap, seolah ia bukan lagi kiai yang dihormati dan disegani, melainkan seseorang yang sedang sangat kelaparan setelah berhari-hari tidak makan. Ia bahkan berhenti meminum air putih sebanyak-banyaknya di tengah proses makan. Ia ingin menikmati sisa rasa amis itu, membiarkannya menyelimuti tenggorokannya. Itu adalah penanda bahwa obatnya sudah bekerja, bahwa ia sebentar lagi akan bisa bernapas lega. Ketergantungan ini tumbuh, bukan hanya fisik, tetapi juga psikologis. Dalam gelap, ia selalu mencoba bernegosiasi dengan hatinya sendiri. Ia tahu betul ia sedang melanggar batas-batas agama yang ia yakini dan ajarkan. Ia sadar ia sedang melakukan dosa besar. Tetapi, setiap kali ia merasa paru-parunya mulai tercekik lagi, bisikan putus asa itu selalu menang. Ini adalah ikhtiar terakhir. Ya Allah, ini bukan untuk nafsu, tapi untuk hidup. Ia akan berbisik, membenarkan perbuatannya sebelum mengambil gigitan berikutnya. Namun, semakin sering ritual itu dilakukan, semakin menipis batas antara ikhtiar dan ketagihan. Setelah 2 minggu, Kiai Hasan mulai menyadari sesuatu yang lebih menakutkan dari asma itu sendiri. Porsinya mulai bertambah. 1 ekor ular sawah berukuran sedang kini terasa tidak cukup untuk memuaskan rasa lapar aneh yang timbul setelah ritual itu dimulai. Tubuhnya seolah menuntut lebih banyak lagi nutrisi mentah, darah hangat, dan daging liat itu. Ia mulai meminta Dani untuk mencari ular yang lebih besar. "Nih, usahakan yang agak besar sedikit." "Ya," pintanya suatu pagi, dengan suara yang dipelankan hingga nyaris berbisik saat mereka berpapasan di halaman pesantren. Dani, pemuda yang sangat patuh itu, hanya mengangguk tanpa bertanya. Ia tidak tahu untuk apa ular itu digunakan. Ia hanya tahu itu perintah dari kiai sepuh yang sangat ia hormati. Dani hanya perlu menyimpannya di karung goni, dan menaruhnya diam-diam di tempat biasa. Kiai Hasan merasa malu pada Dani, meskipun Dani tidak mengetahui rahasia itu. Ia malu pada dirinya sendiri, karena rasa lahap yang tidak bisa ia kendalikan. Dulu, ia hanya memakan bagian paling tebal. Kini, ia menyantap hampir seluruh tubuh ular itu, hanya menyisakan tulang yang sangat lunak dan kepala. Semua sisa itu harus dibakar setiap pagi sebelum subuh, sehingga tidak ada yang tahu bahwa selama ini, kiai terhormat mereka sedang melakukan ritual yang sangat kotor dan berbahaya. 1 bulan berlalu. Setiap malam, Kiai Hasan duduk sendiri, menghadap daging ular mentah yang sudah menjadi makanan utamanya. Ia kini merasa lebih kuat secara fisik. Wajahnya tidak lagi sepucat dulu, dan yang paling penting, ia bisa tidur nyenyak karena napasnya lega. Namun, di balik kekuatan fisik yang didapatkan itu, ada erosi batin yang tak terhindarkan. Semakin ia menyantap daging ular itu dengan lahap, semakin dalam ia terjerumus ke dalam rahasia mematikan yang kini mengendalikan seluruh hidupnya. Kiai Hasan kini tidak lagi hanya bergantung pada daging ular itu, ia bergantung sepenuhnya pada pemuda lugu di desa itu, Dani, untuk memastikan suplai obat haramnya tidak pernah terputus. Dan ia tahu, suatu saat nanti, ketergantungan ini pasti akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari sekadar dosa. Rahasia ini terlalu besar untuk bisa ditutup rapat selamanya. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, udara di sekitar pesantren Al-Hikmah terasa dingin. Namun di dalam kamar Kiai Hasan, suasana terasa mencekam dan pengap oleh rahasia. Setelah sholat Isya dan memastikan semua santri sudah terlelap, Kiai Hasan mengunci kamarnya dari dalam. Bukan hanya sekali kunci, tapi 2 kali. Dengan suara gerendel yang berderak pelan, mengisolasi dirinya sepenuhnya dari dunia luar dan kesucian yang ia wakili. Di sudut kamar, di balik tumpukan kitab kuning yang jarang disentuh, terdapat karung goni usang. Karung itu adalah penghubung Kiai Hasan dengan Dani, dan satu-satunya tempat ia menyimpan obat yang paling ia butuhkan. Kiai Hasan berjalan perlahan menuju karung itu. Gerakannya tidak lagi canggung atau ragu-ragu. Sekarang, ia bergerak dengan efisiensi dan urgensi, didorong oleh kebutuhan fisik yang menuntut. Dalam 1 bulan terakhir, kebutuhan ini sudah menjadi jadwal harian yang tidak bisa diganggu-gugat. Ia membuka ikatan karung goni itu. Aroma tanah basah dan amis langsung menyeruak, sedikit tertutup oleh bau kemenyan yang ia bakar tipis-tipis di bawah tempat tidur untuk menyamarkan bau yang lebih dominan. Di dalamnya, ular sawah yang diminta Kiai, ukurannya jauh lebih besar dari yang pertama kali ia santap.
Binatang itu masih menggeliat perlahan, berusaha melarikan diri dari kegelapan goni. Kiai Hasan mengeluarkan isinya. Ia memegang ular itu dengan tangannya yang sudah terbiasa, merasakan otot-otot dingin hewan melata itu berputar di antara jari-jarinya. Untuk sepersekian detik, ia melihat pantulan dirinya di jendela kaca yang buram, bayangan seorang pemimpin agama yang sedang bersiap melakukan ritual kotor. Rasa malu itu datang, menusuk singkat. Ini ikhtiar, Allah, bisiknya pelan, memaksakan pembenaran itu keluar dari tenggorokannya yang mulai terasa sedikit sesak karena menunggu terlalu lama. Hanya untuk bertahan hidup. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu pembenaran itu sudah tidak valid lagi. Ini bukan lagi soal ikhtiar. Ini soal keterikatan rasa yang sangat kuat, sebuah ketergantungan yang telah mengambil alih akal sehatnya. Ia mengambil pisau kecil yang sudah ia siapkan, pisau dengan bilah yang selalu diasah tajam. Tanpa jeda, tanpa keraguan, ia memotong kepala ular itu. Darah hangat menyembur deras. Kiai Hasan tidak lagi menggunakan piring atau alas yang bersih. Ia hanya menggunakan sehelai daun pisang yang ia lipat di atas lantai kayu, menampung sisa-sisa daging dan darah. Ritual makannya kini jauh berbeda dari minggu-minggu pertama. Dulu, ia memakan dengan mata tertutup rapat, menahan rasa mual. Sekarang, ia makan dengan lahap, dengan mata setengah terbuka, fokus pada setiap gigitan. Ia tidak lagi menyentuhnya menggunakan ujung jari. Kiai Hasan langsung menyobek daging ular mentah yang masih hangat itu dengan giginya, menariknya kuat-kuat hingga terdengar bunyi "cresk" yang basah dan liat. Ia mengunyahnya dengan cepat. Tekstur daging yang kenyal, rasa darah yang amis dan sedikit asin, semuanya kini terasa akrab di lidahnya. Rasa amis itu bukan lagi hal yang menjijikkan, melainkan penanda bahwa kebutuhan fisiknya akan segera terpenuhi. Suara kunyahan yang tergesa-gesa itu memecah kesunyian malam, menjadi soundtrack rahasia yang hanya didengar oleh Kiai Hasan dan dinding-dinding kamarnya. Ia melahap tanpa jeda, tanpa membuang waktu. Kiai Hasan kini tidak lagi takut pada tulang-tulang rawan yang kecil. Ia mengunyah habis semua bagian itu, mendapatkan sensasi tekstur yang berbeda. Rasa lapar yang ia rasakan bukanlah lapar perut biasa, melainkan rasa lapar yang muncul dari paru-paru dan kebutuhan tubuh untuk merasa kuat. Dalam sebulan, tubuh Kiai Hasan telah berevolusi, menerima daging mentah ini sebagai sumber energi vital. Ia merasa vitalitasnya melonjak setiap kali darah hangat itu mengalir ke tenggorokannya. Ia merasa tidak terkalahkan, setidaknya selama beberapa jam ke depan. Ia menghabiskan hampir seluruh tubuh ular itu dalam waktu kurang dari 15 menit. Ketika ia selesai, ia menarik napas panjang. Bukan napas karena kelelahan, melainkan napas lega. Dadanya terasa terbuka lebar, paru-parunya bekerja dengan maksimal. Tidak ada lagi sesak napas yang mengganggu. Tidak ada lagi rasa panik karena kehabisan udara. Kiai Hasan menyeka sisa darah di sudut bibirnya dengan punggung tangan. Ia melihat sisa-sisa santapannya di lantai. Daun pisang itu kini merah kehitaman, penuh dengan sisa kotoran yang menjijikan. Disinilah kesadaran itu kembali menghantamnya. Ia baru saja memuaskan dirinya, bukan sebagai orang sakit yang mencari obat, tetapi sebagai pemangsa yang memenuhi kebutuhan lahapnya. Ia sudah lama melewati batas ikhtiar. Ia kini seorang budak dari resep kuno yang mematikan ini. Kiai Hasan buru-buru mengumpulkan sisa-sisa itu. Ia harus membakarnya hingga menjadi abu sebelum fajar menyingsing. Sebelum ada satupun orang yang melihat dan mempertanyakan mengapa ada sisa tulang belulang ular di halaman pesantren. Ia bergerak cepat, membersihkan setiap jejak, setiap tetes darah. Di tengah kesibukan membersihkan dosa itu, ia menyadari satu hal yang paling menakutkan. Meskipun rasa lega fisik yang ia dapatkan sangat besar, rasa sakit spiritualnya juga semakin bertambah. Ia tidak merasa suci lagi. Setiap pagi, ia bangun sebagai Kiai Hasan yang dihormati, pemimpin agama yang bijaksana. Tetapi, setiap malam, ia berubah menjadi sosok lain, yang didorong oleh naluri primal, bergantung sepenuhnya pada seekor pemuda lugu, Dani, dan seekor ular yang harus ia santap hidup-hidup. Rahasia ini, yang kini telah mengakar dalam kehidupannya, bukanlah rahasia yang bisa ia kubur selamanya. Ini adalah rahasia yang pasti akan tumbuh, meluas, dan pada akhirnya akan meminta tumbal yang lebih besar dari sekadar harga diri. Kiai Hasan tahu, ia sudah terlalu jauh, dan ia harus meminta Dani untuk mencari ular yang lebih besar lagi besok. Kiai Hasan bergegas. Ia menyapu remah-remah daging dan tulang rawan yang tersisa di daun pisang,
lalu melipat daun itu dengan hati-hati agar darahnya tidak menetes ke karpet. Paru-parunya memang terasa lapang, tetapi jiwanya terasa sempit. Rasa lega fisik itu selalu dibayar mahal dengan rasa bersalah yang menusuk, rasa bersalah yang kini harus ia sembunyikan jauh di lubuk hatinya. Ia membakar sisa-sisa santapan itu di belakang tungku dapur umum sebelum azan subuh berkumandang. Bau amis dan hangus sempat menguar sebentar, tetapi dengan cepat ia tutup dengan membakar kayu bakar yang lebih besar. Ketika ia kembali ke kamarnya, Kiai Hasan mengambil air wudhu dan salat malam dengan khusyuk. Ia memohon ampunan kepada Allah atas cara ikhtiarnya yang telah menyimpang jauh dari batas kewajaran. Ia memohon petunjuk. Namun, suara di hatinya hanya dipenuhi oleh janji kenikmatan fisik yang instan, janji yang selalu dipenuhi oleh darah hangat yang baru saja ia lahap. Pagi itu, Kiai Hasan tampil prima di depan para santri. Ia mengajar dengan suara yang lantang dan tanpa ada batuk sedikit pun. Wajahnya berseri-seri, seolah tidak ada beban. Setelah pelajaran selesai dan santri bubar, Kiai Hasan memanggil Dani. Ia memastikan tidak ada seorang pun yang berada di sekitar dalemnya sebelum bicara. Dani masuk dengan menunduk. Matanya menunjukkan rasa lelah yang luar biasa karena harus berburu di malam hari. "Bagaimana, Dani? Adakah keluhan dari warga?" tanya Kiai Hasan, suaranya pelan dan berwibawa. Dani menggeleng. "Tidak ada, Kiai. Saya pastikan tidak ada yang curiga." "Bagus," ucap Kiai Hasan, nadanya kini berubah serius, menjadi lebih mendesak. "Tapi ular yang semalam, Kiai rasa kurang besar, Dani." Dani mengangkat wajahnya, terkejut. "Kurang besar?" "Iya," jawab Kiai Hasan, tanpa jeda. Efeknya cepat hilang. Kiai butuh yang lebih kuat, agar Kiai bisa fokus mengajar dan beribadah lebih lama. Besok malam, cari yang lebih panjang, lebih kuat. Dani menelan ludah. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Mencari ular besar, setiap malam, itu bukan hal mudah, Kiai. Dan itu berbahaya. Kamu hanya perlu mencari, Dani. Allah pasti akan membantu niat baik kita untuk sembuh, ujar Kiai Hasan, menggunakan kalimat spiritual untuk menenangkan pemuda itu, padahal ia tahu betul niatnya kini lebih didorong oleh kebutuhan mendesak daripada hanya sekadar kesembuhan. Dani hanya bisa mengangguk pasrah. Ia kini terikat pada rahasia gelap ini, tidak bisa menolak perintah Kiai yang ia hormati. Kiai Hasan mengangguk puas. "Sekarang, kembalilah istirahat. Jangan sampai ada yang curiga dengan kegiatan malammu." Sejak hari itu, kehidupan Kiai Hasan berubah menjadi siklus gelap yang repetitif, di mana siang hari dihabiskan untuk menahan diri, dan malam hari untuk memenuhi kebutuhan biologis yang kini sangat ia dambakan. Siklusnya selalu sama. Sekitar pukul 3 sore, rasa sesak napas itu mulai datang kembali. Awalnya hanya sedikit batuk, tetapi menjelang maghrib, dada Kiai Hasan sudah mulai terasa berat. Ia tahu, waktunya sempit. Jeda antara makan dan efek sesak kembali datang semakin singkat. Ia memerlukan obat itu setiap malam tanpa terlewat. Ketika para santri sudah tidur pulas, dan pesantren diselimuti kegelapan total, Dani akan datang. Ia selalu membawa bungkusan daun pisang yang kotor dan menggeliat di dalamnya. Ular-ular itu kini semakin besar, sesuai permintaan Kiai Hasan. Kiai Hasan tidak lagi perlu meyakinkan dirinya bahwa ini adalah ikhtiar. Ia tahu ini adalah kecanduan. Pada suatu malam, Dani berhasil membawa ular sawah yang cukup panjang. Matanya bersinar karena ketakutan dan kebanggaan bisa memenuhi permintaan Kiai. "Ini yang paling besar yang saya temukan, Kiai," bisik Dani. Kiai Hasan tidak membalas dengan kata-kata. Matanya menyala melihat bungkusan itu. Rasa sesak di dadanya kini sudah mencapai puncaknya. Ia merasa seperti baru saja berlari maraton. Setelah Dani pergi, meninggalkan Kiai Hasan sendirian, ritual gelap itu dimulai lagi. Kiai Hasan membuka bungkusan itu. Ular yang lebih besar ini meronta lebih kuat, mencoba menggigit tangan Kiai Hasan. Tetapi Kiai Hasan kini tidak lagi ragu-ragu. Ia mencengkeram kepala ular itu dengan kuat. Ia tahu, perlawanan itu hanya akan menunda rasa lega yang sangat ia butuhkan. Tanpa doa, tanpa jeda penyesalan, Kiai Hasan langsung membuka mulutnya. Ia menggigit tepat di belakang kepala ular itu. Bukan lagi suara kunyahan yang tergesa-gesa, melainkan suara lahapan yang cepat dan brutal. Ia tidak lagi mencari tulang rawan. Ia mencari daging, darah, dan organ dalam. Amis, asin,
Kiai Hasan memakan daging itu dengan buas, seperti orang yang tidak makan selama seminggu. Tekstur kenyal, darah segar yang mengalir membasahi dagunya, kini adalah pemandangan yang biasa bagi dirinya dalam gelapnya kamar itu. Dalam keheningan, hanya ada suara robekan daging dan kunyahan yang cepat. Ia tidak memikirkan rasa jijik lagi. Ia hanya memikirkan bagaimana cara mendapatkan seluruh bagian ular itu ke dalam perutnya secepat mungkin. Paru-parunya berteriak meminta udara, dan hanya darah hangat itu yang bisa membungkamnya. Ular itu, meskipun lebih besar, habis dalam waktu 10 menit. Kiai Hasan membuang sisa-sisa kulit yang benar-benar tidak bisa dikunyahnya ke atas daun pisang, tetapi sebagian besar telah ia telan. Setelah selesai, ia bersandar di dinding, mengambil napas panjang, yang kali ini terasa penuh dan memuaskan. Dia sudah makan daging mentah ini setiap malam selama 2 minggu terakhir. Kiai Hasan menyadari, ia telah melintasi garis batas yang lebih jauh dari yang ia bayangkan. Ia tidak lagi memakan ular untuk sembuh, melainkan untuk hidup. Kecanduannya telah mengambil alih kendali penuh. Namun, di tengah rasa lega fisik yang memabukkan itu, ia merasakan sesuatu yang lain. Kebutuhan Kiai Hasan telah berevolusi. Ular yang kemarin besar, hari ini terasa biasa saja. Ia tahu, besok malam, ia akan meminta Dani untuk mencari yang lebih besar lagi, yang lebih berbahaya, yang bisa memberikan efek bertahan lebih lama. Sebab, naluri di dalam dirinya, naluri yang kini dikuasai oleh darah dan daging, kini semakin lapar. Kiai Hasan mulai takut. Tetapi rasa takut itu tidak sebesar rasa takutnya pada sesak napas yang mengancam nyawanya. Ia harus makan lagi. Besok. Dan besoknya lagi. Kiai Hasan tidur malam itu dengan nyenyak. Jauh lebih baik daripada tidur yang ia dapatkan selama bertahun-tahun terakhir. Paru-parunya terasa lega. Dan bahkan mimpi yang datang padanya terasa ringan, tidak lagi dihantui oleh rasa tercekik yang mencekam. Namun, kepuasan itu hanya bertahan beberapa jam. Ketika fajar menyingsing, rasa lega itu mulai menguap. Bukan sesak napas yang datang pertama kali, melainkan kekosongan. Sebuah permintaan kuat dari perutnya, yang kini telah belajar cara memadamkan rasa sakit fisik dengan cara yang paling primal. Saat matahari mencapai puncaknya di langit, Kiai Hasan sudah gelisah. Ia berjalan mondar-mandir di dalam kamarnya yang tertutup rapat, mengamati lalat yang berputar-putar di atas sisa-sisa tulang dan kulit yang ia kuburkan setiap pagi di balik pohon mangga. Ia tidak lagi bisa fokus membaca kitab, ataupun memberikan ceramah singkat setelah sholat Asyar. Pikirannya melayang-layang, membayangkan tekstur kenyal daging itu, rasa hangat darah yang mengalir, dan sensasi lega instan yang menyusulnya. Rutin telah terbentuk. Sejak saat itu, Kiai Hasan makan daging ular mentah setiap hari. Dani, pemuda yang sebelumnya bangga bisa membantu Kiai, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan ketakutan yang mendalam. Permintaan Kiai Hasan kini tidak main-main. Yang kemarin itu terlalu kecil. Dani, kata Kiai Hasan suatu sore, suaranya kering dan sedikit serak, seperti suara orang sakit. Ia tidak lagi menggunakan kata-kata manis atau janji surga. Ia berbicara dengan otoritas yang dingin. Kiai, di area sawah sudah hampir tidak ada lagi ular besar. Dani berbisik, menunduk. Saya harus masuk lebih dalam ke hutan karet. Itu berbahaya, Kiai. Kiai Hasan menatap Dani. Ada kilatan yang berbeda di mata sang Kiai. Bukan kilatan kearifan, melainkan kilatan kebutuhan. Risiko itu harus kau ambil. Nak, ini bukan untuk diriku semata. Ini demi keberlangsungan dakwah. Jika Kiai lumpuh karena sesak, siapa yang akan membimbing kalian? Kiai Hasan memanipulasi, mencampurkan kebutuhan pribadinya dengan tanggung jawab spiritual. Dani tidak bisa membantah. Ia adalah pemuda desa yang sangat menghormati otoritas dan janji bakti. Maka, setiap hari, ia pergi lebih jauh, mempertaruhkan nyawanya untuk mencari mangsa yang semakin besar dan semakin agresif. Saat malam tiba, dan para santri telah tidur pulas, rutinitas gelap itu terulang kembali. Kiai Hasan memastikan pintu dan jendelanya terkunci rapat. Lilin kecil ia nyalakan, tetapi cahayanya hanya cukup untuk menunjukkan keberadaan mangsa yang terbungkus rapi dalam kain karung atau daun pisang yang kotor. Malam itu, Dani berhasil membawa seekor ular sanca kembang muda. Ukurannya jauh lebih besar daripada ular sawah biasa. Beratnya mungkin mencapai 3 kilogram. Ketika Kiai Hasan melepaskan ikatan pada kepala ular itu, perlawanan yang ia terima kini tidak lagi hanya berupa meronta, melainkan sebuah pertarungan hidup dan mati yang singkat. Ular itu mencoba membeli tangannya. Otot-ototnya kuat,
dingin, dan licin. Kiai Hasan tidak ragu. Kecanduan telah menghilangkan naluri untuk mempertahankan diri. Ia mencengkeram erat, membanting kepala ular itu sekali ke lantai tanah yang dilapisi karpet usang, sebelum akhirnya berhasil menahan kepala itu di antara jempol dan telunjuknya. Ia melihat ke mata ular itu, tetapi kini ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa iba. Hanya ada satu pikiran, makan. Ritual makannya kini lebih cepat dan lebih brutal dari sebelumnya. Ia tidak lagi mengunyah hanya untuk mencari tulang rawan. Ia merobek kulit yang keras itu dengan gigitan pertamanya, membuat luka menganga di leher mangsanya. Suara kerak yang singkat, diikuti oleh suara robekan daging yang tebal. Darah kental menyembur keluar, bukan lagi menetes, tetapi mengalir deras. Kiai Hasan memajukan kepalanya, tidak ingin menyanyiakan setetes pun dari cairan hangat dan amis itu. Ia menghirupnya, menelannya, seolah itu adalah air kehidupan. Ia makan dengan lahap, kedua tangannya kini penuh darah dan lendir. Potongan daging yang besar-besar ia telan hampir tanpa dikunyah tuntas. Tekstur kenyal yang ia rasakan di lidah dan kerongkongannya adalah obat yang paling ia butuhkan, satu-satunya yang mampu menenangkan paru-parunya yang memberontak. Dalam 15 menit, mangsa yang besar itu telah menjadi tumpukan sisa-sisa organ yang ia buang dengan tergesa-gesa ke dalam ember. Sebagian besar tubuh ular itu kini sudah berada di dalam perut Kiai Hasan. Napasnya yang tadinya tersengal-sengal, kini terasa dalam, penuh, dan tenang. Kehangatan yang menjalar dari perut ke dada adalah sensasi memabukkan yang ia cari. Setiap malam, adegan itu terulang. Setiap malam, Kiai Hasan menjadi lebih buas, lebih cepat, dan lebih tidak manusiawi. Namun, selain rasa lega fisik, ada perubahan lain yang mulai terjadi. Kulit Kiai Hasan yang dulunya cerah, karena sering berwudu kini terlihat kusam dan sedikit kekuningan. Matanya, meski malam hari bersinar karena kebutuhan, di siang hari terlihat cekung dan merah. Ia menjadi mudah marah, dan kesabarannya terhadap para santri semakin menipis. Ia mencoba berzikir, mencoba berdoa, tetapi setiap kali ia mengucapkan nama Allah, ada rasa mual dan penolakan yang kuat dari dalam dirinya. Ia merasa kotor, namun ia tidak bisa berhenti. Ia tahu, ia telah menjual jiwanya sedikit demi sedikit, satu gigitan setiap malam. Kebutuhannya akan ular telah berkembang menjadi sebuah entitas yang haus, yang kini menuntut bukan hanya daging, tetapi juga darah segar, dan kian hari semakin besar. Pagi setelah ia memakan sanca kembang itu, ia memanggil Dani lagi. Dani, katanya, suaranya kini terdengar seperti berkarat. Malam ini, cari yang berbisa. Aku butuh efek yang lebih kuat. Dani menatapnya, matanya membelalak ketakutan. Yang berbisa, Kiai? Tapi, itu berbahaya. Jika tergigit sedikit saja. Aku tidak akan tergigit, potong Kiai Hasan tajam. Aku sudah tahu cara memakannya. Jika kau ingin aku tetap hidup, bawakan aku sesuatu yang benar-benar bisa menahannya. Aku butuh ketenangan yang lebih lama. Kiai Hasan telah mencapai tahap di mana ia tidak hanya mencari penyembuhan, tetapi ia mencari sensasi yang lebih tinggi, mengabaikan segala peringatan logika dan spiritual. Malam berikutnya harus lebih intens, agar dirinya bisa bertahan lebih lama. Ia tidak peduli lagi apakah ia akan mati karena bisa atau sesak napas. Yang ia tahu, rasa sesak itu adalah neraka yang harus ia hindari, apapun caranya. Ia harus makan ular berbisa. Itu adalah satu-satunya jalan keluar yang ia lihat. Mendengar permintaan itu, Dani mundur satu langkah, hampir tersandung oleh kakinya sendiri. Wajahnya yang sudah pucat kini bertambah putih, seperti kertas yang direndam air. Ia memohon dengan suara bergetar, Kiai, tolong. Saya mohon, jangan yang berbisa. Biar saya carikan sanca yang lebih besar lagi, yang lebih berat. Tapi jangan racunnya, Kiai. Kiai Hasan tidak menjawab permohonan itu dengan kata-kata. Ia hanya menatap Dani dengan sorot mata yang kering, mata yang kini jarang memancarkan kehangatan seorang guru, melainkan sebuah kebutuhan primitif yang mendesak. Kau tidak mengerti, Dani, desis Kiai Hasan, suaranya seperti pasir bergesekan. Sanca itu hanya menunda sebentar. Rasanya cepat hilang. Aku butuh sesuatu yang mampu menahan napas ini, yang benar-benar bisa menahannya agar aku bisa fokus beribadah lebih lama. Aku butuh kekuatannya, bukan sekadar dagingnya. Dani tahu, ketika Kiai Hasan berbicara dengan nada seperti itu, tidak ada ruang untuk perdebatan. Ini bukan lagi soal obat.
Ini adalah perintah yang mutlak, dan yang jauh lebih menakutkan, ini adalah sebuah ketergantungan. Dengan hati yang berat, Dani meninggalkan kediaman Kiai. Pencarian ular berbisa adalah tugas yang sepenuhnya berbeda, sebuah misi yang melibatkan pertaruhan nyawa. Namun, ia tidak punya pilihan. Ia takut kepada ular, tetapi ia lebih takut melihat Kiai Hasan sekarat di depannya. Malam itu, Dani kembali, membawa sebuah karung kecil. Di dalamnya, bersembunyi seekor ular kobra, yang meski ukurannya tidak seberapa jika dibandingkan dengan sanca kembang, membawa bahaya yang berkali-kali lipat. Kiai Hasan menunggu di ruang ritualnya, kamar terpencil di bagian belakang rumah yang kini terkunci rapat setiap malam. Tidak ada yang diizinkan masuk ke sana. Bahkan istrinya pun hanya berpikir bahwa Kiai sedang menjalani meditasi atau wirid khusus yang tidak boleh diganggu. Dani meletakkan karung itu di lantai, dan segera berbalik. "Tunggu," panggil Kiai Hasan. Dani membeku di ambang pintu. "Aku ingin melihatnya," kata Kiai Hasan. "Aku harus melihat kekuatannya sebelum aku menerimanya." Dengan tangan gemetar, Dani membuka ikatan karung itu sedikit. Kobra itu langsung bereaksi. Kepalanya terangkat, tudungnya melebar dalam postur mengancam, seolah mengerti betul takdir yang akan menimpanya. Suara mendesis yang kering memenuhi ruangan senyap itu. Mata Kiai Hasan langsung berbinar. Bukan ketakutan, melainkan nafsu yang membara. "Bagus," gumam Kiai Hasan, suaranya serak. "Kau boleh pergi sekarang, Dani. Dan jangan pernah beritahu siapapun apa yang kau lihat di sini, atau kau dengar. Allah yang akan menilaimu, dan aku yang akan menghukummu." Dani mengangguk cepat, bahkan tidak berani menatap Kiai Hasan. Ia melarikan diri, menutup pintu dengan bunyi klik kunci yang memutus hubungan Kiai Hasan dari dunia luar. Di dalam ruangan itu, di bawah penerangan lampu minyak yang redup, Kiai Hasan mendekati mangsa barunya. Kobra itu melompat, mencoba menyerang, taringnya siap menyuntikkan racun. Namun, Kiai Hasan sudah terlalu cepat. Praktik berburu dan memakan ular setiap hari telah memberinya kelincahan yang aneh, naluri predator yang baru ia temukan. Ia mencengkeram kepala ular itu tepat di belakang tempurung, menahan gigitan mematikan itu agar tidak menembus kulitnya. Ia mengangkat ular itu, melihat ke mata hitamnya yang kecil. Saat itulah, perubahan mengerikan terjadi dalam ritual makannya. Jika sebelumnya ia masih menggunakan alat seadanya untuk membantu menguliti, kini ia tidak lagi repot-repot melakukan hal yang membuang waktu. Ia tidak mencari pisau, ia hanya mencari sumber makanan. Ia membawa ular yang masih menggeliat itu mendekat, lalu dengan gigitan pertama, ia merobek kulit kepala kobra tersebut. Suara koyakan yang memilukan terdengar. Darah kobra yang dingin dan sedikit keruh menyentuh lidahnya. Ia langsung menelan gumpalan pertama itu. Sensasinya berbeda total dari sanca. Daging kobra, meskipun sedikit, terasa lebih kencang, dan yang paling utama, ada rasa tajam, sedikit pahit, yang menjalar cepat ke kerongkongan. Ia tahu, itu adalah residu dari bisa yang kuat, yang mulai bereaksi di sistem tubuhnya. Sensasi itu, meskipun berbahaya, mengirimkan gelombang kehangatan dan kejutan ke seluruh tubuhnya. Napasnya yang tadinya mulai tersengal lagi karena ketegangan, kini menjadi tenang. Bukan hanya tenang, tetapi terasa seperti baru saja menghirup udara pegunungan yang paling murni. Rasa lega itu datang dengan cepat dan brutal, membius rasa sakitnya. Ia makan dengan lahap, cepat, dan tanpa jeda. Ia memutus-mutus tubuh ular itu dengan gigitan dan tarikan yang kuat, menjadikannya potongan-potongan kasar yang langsung ditelan. Di dalam kamar yang sunyi itu, yang terdengar hanyalah suara kunyahan cepat, suara robekan daging, dan jilatan yang basah. Ini sudah menjadi rutinitas harian. Setiap malam, tanpa absen, Kiai Hasan mengunci diri, mengubah kamarnya menjadi tempat pemujaan bagi nafsu barunya. Setiap malam, ia makan daging ular mentah dengan lahap, sendirian. Kiai Hasan tidak lagi menganggapnya sebagai pengobatan yang menjijikan. Ia kini menganggapnya sebagai sebuah keniscayaan. Setelah ia selesai, ia duduk terdiam, kehangatan menjalari dadanya. Ia merasa seperti baru dilahirkan kembali. Ia meraih tasbihnya, mencoba berzikir seperti biasa. Namun, seperti malam-malam sebelumnya, tangannya terasa berat. Setiap untayan tasbih yang disentuhnya terasa panas, seolah menolak sentuhan dosa yang baru saja ia lakukan. Ketika ia mencoba memejamkan mata dan mengingat keagungan Allah, yang muncul di benaknya bukanlah ayat suci, melainkan sensasi darah yang hangat, rasa logam di lidah, dan kenikmatan dari daging mentah yang baru saja ia santap.
Makan ular berbisa benar-benar memberikan efek yang lebih tahan lama. Ia bisa bertahan 2 hari penuh tanpa serangan asma yang parah. Tetapi, ia juga tahu harganya sangat mahal. Pada siang hari, kulitnya terlihat semakin kekuningan, dan bau amis yang samar kini melekat pada pakaian dan napasnya. Ia mencoba menutupinya dengan parfum dan wewangian kayu gaharu, tetapi itu tidak membantu. Ia juga menyadari, seiring berkurangnya kebutuhan fisiknya, meningkat pula kebutuhan mentalnya. Ia tidak hanya mencari obat, ia mencari dosis. Setelah 2 hari yang relatif tenang, sensasi itu mulai memudar. Rasa sesak yang dulu hanya datang saat malam, kini mulai merayapi di sore hari, memaksa Kyai Hasan untuk memanggil Dani lagi, lebih cepat dari yang ia perkirakan. Ia berdiri di depan cermin, melihat matanya yang cekung. Ia tahu ia terlihat mengerikan. Aku harus lebih baik dari ini, bisiknya kepada dirinya sendiri. Aku butuh dosis yang lebih kuat lagi. Kyai Hasan sadar, kobra itu hanya memberinya waktu istirahat sebentar. Ia butuh sesuatu yang lebih besar, lebih ganas, dan yang terpenting, ia butuh efek yang mampu bertahan lebih lama. Bahkan jika itu berarti mencari ular dengan racun yang benar-benar mematikan bagi manusia biasa. Ia tidak peduli. Rasa sesak itu jauh lebih menakutkan daripada kematian. Kyai Hasan keluar dari kamarnya. Wajahnya yang kusam menampilkan senyum palsu kepada para santri. Tetapi di balik senyum itu, ada kehausan baru yang mengerikan. Ia tahu, Dani akan sangat menderita untuk permintaan berikutnya. Dani, panggil Kyai Hasan dengan suara yang kini terdengar penuh otoritas dan sedikit menuntut. Malam ini, cari aku ular derik. Atau, jika kau bisa, cari aku Raja Kobra. Permintaan itu bukan lagi sebuah pengobatan. Itu adalah undangan menuju kehancuran. Dani kembali, lebih pucat dari sebelumnya. Namun, ia memenuhi perintah itu. Malam itu, ular yang diserahkan kepada Kyai Hasan bukanlah jenis ular sawah yang biasa, dan bukan pula kobra yang ia makan 2 hari lalu. Ini adalah ular dengan sisik gelap dan corak yang sangat mencolok. Ular yang dikenal di desa itu memiliki bisa yang sangat cepat bekerja. Kyai Hasan tahu, jika ia digigit, ia akan mati dalam hitungan jam. Tetapi ia tidak berpikir tentang kematian. Ia hanya memikirkan kelegaan. Kyai Hasan mengambil bungkusan itu dari tangan Dani tanpa mengucapkan sepatah kata pun terima kasih. Tatapan matanya dingin dan penuh dengan kebutuhan yang mendesak. Ia memandang pemuda itu, dan Dani mundur, gemetar. Bau amis yang samar kini terasa lebih pekat, dan ada getaran aneh dari Kyai Hasan yang membuat siapapun enggan mendekat. Pergi, kata Kyai Hasan pelan, suaranya serak, dan jangan kembali sampai aku memanggilmu lagi. Dani pergi, hampir berlari, meninggalkan Kyai Hasan sendirian di lorong yang gelap. Kyai Hasan membawa bungkusan itu ke kamarnya, ke ruang yang kini terasa seperti penjara sekaligus tempat pemujaan pribadinya. Ia mengunci pintu dengan 2 kali putaran kunci, memastikan tidak ada suara, bahkan napasnya sendiri, yang bisa didengar dari luar. Lampu dimatikan. Hanya ada penerangan remang-remang dari lampu minyak di sudut ruangan. Bayangan Kyai Hasan yang tinggi dan kurus menari-nari di dinding, tampak seperti sosok yang asing, bukan sosok seorang ulama terhormat. Ia menaruh ular yang sudah mati itu di atas selembar tikar tua. Ular itu besar, dingin, dan kaku. Ini adalah dosisnya. Ini adalah yang ia butuhkan untuk menenangkan badai di dadanya. Rasa sesak napas itu kini sudah tidak lagi hanya sebuah penyakit fisik. Itu adalah sinyal yang memanggil, sebuah perintah yang harus dipatuhi, yang hanya bisa diredam oleh rasa hangat dari darah dan daging mentah. Kyai Hasan berlutut, menatap mangsanya. Jika dulu ia merasa jijik dan terpaksa, kini tidak ada lagi rasa itu. Yang ada hanyalah rasa lapar yang dalam, rasa haus yang tak terpuaskan. Ia tidak lagi memotongnya dengan pisau. Tidak ada waktu untuk itu. Proses mempersiapkan makanan terasa menghambat kebutuhannya. Ia meraih tubuh ular berbisa yang besar itu dengan kedua tangannya. Kekuatan yang aneh kini ia miliki. Kekuatan yang bersumber dari obat kotor ini. Dengan tarikan yang kuat, Kyai Hasan mulai merobek tubuh ular itu. Suara kulit yang robek terdengar mengerikan, diikuti dengan suara tulang rawan yang patah. Ia menarik bagian kepala dan leher ular itu menjauh, darah yang masih hangat segera menyembur, mengenai tangan, wajah, dan janggutnya yang tipis. Ia tidak mengelapnya. Ia menjilati darah yang menetes. Rasa logam yang asin dan hangat itu langsung memberikan sensasi kelegaan yang instan. Matanya yang cekung membesar,
dipenuhi oleh semacam nafsu buas yang tak terkendali. Ia kini hanya fokus pada daging yang ada di depannya. Ia mulai mengunyah. Gigitan pertamanya sangat besar, melibatkan sebagian besar otot leher ular. Ia mengunyah dengan keras, cepat, dan tidak peduli dengan rasa maupun teksturnya yang liat. Daging ular berbisa ini terasa lebih padat, lebih berotot, dan meninggalkan rasa yang lebih tajam di lidahnya. Namun, yang paling penting adalah sensasinya. Begitu daging itu mencapai perutnya, diikuti dengan darah yang mengalir, kehangatan yang menjalar itu terasa 10 kali lipat dari dosis sebelumnya. Itu bukan sekadar kelegaan. Itu adalah euforia yang mengerikan. Kiai Hasan menutup matanya sejenak. Wajahnya menunjukkan ekspresi kenikmatan yang mendalam. Nafasnya kini kembali normal. Dadanya tidak lagi tertekan. Semua rasa sakit, semua ketakutan akan mati tersedak, hilang seketika, digantikan oleh kekuatan yang menggelora di seluruh pembuluh darahnya. Di dalam kesunyian kamarnya, ia makan dengan lahap, cepat, dan tanpa jeda. Kiai Hasan memutus-mutus tubuh ular itu dengan gigitan dan tarikan yang kuat, menjadikannya potongan-potongan kasar yang langsung ditelan tanpa banyak dikunyah. Ia memegang mangsanya dengan kedua tangan, menyeka darah dengan punggung tangannya, dan kembali lagi ke dagingnya. Ia makan seperti binatang buas, sendirian, di tengah kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Semua ajaran agama, semua doa, semua martabat yang ia bangun selama puluhan tahun, kini terasa jauh. Malam ini, ia bukanlah Kiai Hasan, pemimpin pesantren yang dihormati. Ia hanyalah seorang pecandu yang memenuhi kebutuhannya. Ketika ia selesai, ia duduk terengah-engah. Bau amis dan bau darah memenuhi ruangan itu. Ia merasa puas, fisik dan mentalnya dipenuhi oleh energi yang tidak wajar. Ia menatap sisa-sisa santapannya, dan untuk sepersekian detik, ia melihat pantulan matanya sendiri di genangan darah, dan ia tidak mengenali dirinya. Ia mengambil tasbihnya, yang tergeletak di samping bantal. Seperti malam-malam sebelumnya, tasbih itu terasa panas, seolah menolak sentuhan yang baru saja dicemari oleh tindakan brutal itu. Ia memaksa dirinya berzikir, mencoba mencari perlindungan dari Allah, tetapi ia tidak menemukan ketenangan. Setiap kali ia mencoba fokus pada kebesaran Sang Pencipta, yang terlintas adalah sensasi kunyahan, tekstur liat, dan rasa tajam dari daging yang baru saja ia telan. Racun itu, yang seharusnya membunuh manusia, kini memberinya kehidupan. Ia tahu, pengobatan ini berhasil. Ia kini bisa bertahan lebih lama, mungkin 3-4 hari penuh tanpa serangan asma. Tetapi ia juga tahu, ia kini berada di bawah kendali sesuatu yang jauh lebih gelap daripada penyakit fisiknya. Kehausannya akan daging mentah kini telah melampaui kebutuhan akan obat. Itu adalah kebutuhan akan sensasi, kebutuhan akan kekuatan palsu yang menjalar setelah menelan racun. Kiai Hasan berdiri, membersihkan diri secepat mungkin. Ia membuang sisa-sisa tulang dan kulit ular itu ke dalam lubang di belakang kamar mandi yang jarang digunakan. Saat ia membasuh wajahnya, ia melihat garis-garis merah di matanya. Kulitnya kini benar-benar kuning pucat. Bau amis itu sudah menjadi bagian dari dirinya, melekat pada pori-porinya. Ia tahu, permintaan kepada Dani untuk mencari ular berbisa besar akan segera datang lagi. Tidak peduli seberapa kuat racunnya, tubuhnya kini membangun toleransi. Ia akan selalu membutuhkan dosis yang lebih kuat. Ia kembali berbaring, tetapi tidur tidak datang. Ia terbaring di dalam kamarnya yang berbau darah, merasa damai secara fisik, tetapi sangat kosong di dalam jiwa. Kiai Hasan kini sepenuhnya sadar, ia tidak sedang berobat. Ia sedang membangun kebiasaan yang mematikan, dan ia menikmatinya. Ia menunggu datangnya sore hari, menunggu datangnya rasa sesak napas pertama, yang akan menjadi izinnya untuk memanggil Dani sekali lagi. Sebab, di balik rasa sakit itu, ada janji kenikmatan. Dan ia telah memilih kenikmatan itu, di atas segalanya. Kiai Hasan tidak perlu menunggu datangnya sore yang parah. Kini, ia hanya perlu menunggu datangnya gelap. Kebutuhan itu datang lebih cepat. Bukan lagi asma yang menjadi pemicu, melainkan rasa lapar yang menusuk di ulu hati, sensasi kosong yang hanya bisa diisi oleh tekstur liat dan rasa amis yang tajam. Dalam minggu-minggu berikutnya, Dani dipanggil hampir setiap hari. Awalnya, pemuda itu datang dengan perasaan kasihan, membawa ular yang ia tangkap di sawah. Tetapi frekuensi dan jenis permintaan Ki mulai mengikis rasa kasihan itu, menggantinya dengan kebingungan. "Dani," kata Kiai Hasan suatu sore, suaranya kini terdengar serak. "Besok, cari yang lebih besar."
yang berbisa tinggi. Jangan takut. Dani mengangguk kaku. Ia tidak berani bertanya mengapa Kiai yang sakit parah justru meminta racun yang makin mematikan. Ia hanya melihat guratan hitam di bawah mata Kiai, dan warna kulit yang makin menguning. Malam telah menjadi kawan karib Kiai Hasan. Ia menunggu jam 9 malam, saat seluruh rumah dan pesantren sudah sunyi, saat hanya suara jangkrik dan angin malam yang terdengar. Di balik pintu kamarnya yang tertutup rapat, ritual harian itu berlangsung. Dani akan meletakkan mangsa itu di dalam ember yang dilapisi karung tebal, lalu pergi tanpa banyak bicara. Kiai Hasan akan mengunci pintu ganda, memastikan tidak ada celah cahaya atau celah suara yang keluar. Ia tidak lagi melakukan persiapan spiritual apapun. Tidak ada doa permohonan kesembuhan. Tidak ada tasbih yang dipegang erat untuk menenangkan hati. Yang ada hanyalah kegelapan total dan kebutuhan yang mendesak. Ular itu, entah jenis kobra, ular sendok, atau ular sawah besar, akan dibentangkan di atas lembar koran usang. Kiai Hasan membungkuk, matanya membesar karena pupilnya mencoba menangkap bentuk mangsanya dalam gelap. Ia tidak lagi merasa jijik. Ia hanya merasa lapar. Ia meraih tubuh licin itu dengan kedua tangannya yang gemetar. Dingin. Namun, darah yang akan segera mengalir terasa hangat di tenggorokannya. Gigitan pertama selalu menjadi yang paling memuaskan. Ia merobek kulit dan otot dengan cepat. Bunyinya seperti tulang rawan yang dipatahkan. Ia makan dengan tergesa-gesa, terburu-buru, seolah-olah kenikmatan itu akan hilang jika ia memberinya waktu untuk berpikir. Kepala ular, bagian yang paling mematikan dan paling beracun, kini menjadi santapan favoritnya. Ia menghancurkan rahang dan kelenjar racun dengan gerahamnya. Dosis racun yang dulunya memabukkan kini terasa seperti vitamin yang sangat dibutuhkan. Kebutuhan itu telah berevolusi dari obat menjadi makanan pokok, dari kebutuhan fisik menjadi kebutuhan psikologis. Setiap suapan yang ia telan, setiap kunyahan yang ia lakukan terhadap daging mentah itu, memberinya kejutan energi yang brutal dan cepat. Kekuatan itu bukan berasal dari nutrisi, melainkan dari racun yang merangsang seluruh sistem sarafnya. Di dalam kegelapan itu, ia tidak lagi merasa dirinya sebagai seorang ulama yang terhormat. Ia hanya mesin kunyah yang fokus pada pemenuhan hasrat. Tubuhnya, yang biasanya lunglai karena asma, kini terasa kuat, berdenyut dengan kekuatan yang salah. Sisa-sisa darah yang menempel di dagu dan tangannya, yang ia seka dengan punggung tangan, tidak lagi terasa menjijikan. Itu adalah bukti dari keberhasilannya. Dari satu malam lagi ia berhasil bertahan melawan penyakitnya dengan cara yang paling terlarang. Kadang, ia bisa mendengar napasnya sendiri yang berat, bukan karena sesak, melainkan karena proses makan yang brutal dan cepat. Ia mengunyah, menelan, dan menelan lagi. Ia ingat, ajaran agamanya mengatakan bahwa tubuh adalah amanah dari Allah, harus dijaga dengan baik. Tetapi tubuhnya kini telah dikuasai oleh tuntutan biologis yang primitif. Kehidupan spiritualnya, yang dulunya tegak dan kokoh, kini terasa seperti bangunan tua yang digerogoti rayap dari dalam. Ketika ia selesai, ia akan membuang sisa-sisa itu dan membersihkan mulutnya dengan air yang ia muntahkan kembali, mencoba menghilangkan sisa rasa tajam dari daging. Namun, rasa itu selalu melekat. Ia berdiri di depan cermin kamar mandi, di bawah cahaya lampu redup. Ia melihat mata merah yang kini selalu bersinar agak liar. Wajahnya kurus, tetapi otot-otot di lehernya terasa kencang. Ia terlihat tua, sakit, tetapi di saat yang sama, ia terlihat sangat kuat, seperti predator yang baru saja selesai berburu. Ia sudah tidak perlu lagi memaksa dirinya untuk berzikir. Tasbih itu kini hanya hiasan yang ia pegang di pagi hari agar terlihat seperti seorang kiai. Di malam hari, tasbih itu tergeletak dingin, tidak tersentuh. Ia menjalani hari-hari seperti boneka. Di siang hari, ia akan menerima tamu, memberi nasihat agama, dan memimpin sholat. Orang-orang melihat kiai yang sakit tetapi berwibawa. Namun, tidak ada yang tahu, energi yang ia gunakan untuk berkhotbah, untuk tersenyum, untuk memimpin, adalah energi yang ia curi dari seekor ular yang ia bunuh dan makan mentah-mentah di malam sebelumnya. Makan daging ular setiap malam adalah jaminan bahwa asma tidak akan menyerangnya besok pagi. Dan jaminan itu terlalu berharga untuk dilepaskan. Ia tahu, Dani akan kembali datang, dan ia sudah menyiapkan permintaan untuk dosis yang makin hari makin kuat. Kiai Hasan kini hidup dalam lingkaran pemenuhan dan kekosongan yang konstan. Malam adalah pemenuhan, siang adalah kepura-puraan. Dan ia telah memilih kegelapan itu sebagai jalan hidupnya, tanpa ada lagi keraguan.
Ia hanya menunggu kapan tubuhnya akan mencapai titik puncak, kapan toleransi terhadap racun itu akan berbalik menyerangnya. Tetapi sampai saat itu tiba, ia akan terus makan. Ia akan terus menuntut. Malam itu tiba dengan cepat, membawa serta rasa sakit yang merayap perlahan dari paru-parunya. Itu adalah sinyal yang tidak mungkin Kiai Hasan abaikan, alarm biologis yang menuntut pemenuhan segera. Kiai Hasan kini tidak lagi perlu menunggu Dani dengan cemas. Pemuda itu sudah tahu rutinitasnya. Setiap senja tiba, sebelum adzan maghrib berkumandang, sebuah bungkusan yang dibungkus daun pisang dan koran akan diletakkan di ambang pintu kamarnya, tersembunyi di balik pot bunga besar yang gelap. Begitu ia memastikan pintu kamarnya terkunci rapat, dan suara keramaian di luar mulai mereda, Kiai Hasan akan membiarkan dirinya jatuh ke dalam kegelapan yang ia pilih. Ia tidak lagi membuang waktu dengan menatap bungkusan itu, apalagi merenungkan dosa atau nasib makhluk yang terperangkap di dalamnya. Keraguan telah lama mati, terbunuh oleh kebutuhan yang semakin mendesak. Yang tersisa kini hanyalah lapar, rasa haus yang mematikan untuk zat asing yang kini menjadi satu-satunya penopang hidupnya. Ia membuka bungkusan itu dengan gerakan cepat dan kasar. Di dalam cahaya lampu meja yang remang-remang, daging ular yang mentah itu tampak seperti gumpalan otot berwarna merah muda pucat dan keunguan. Dingin, tetapi menyimpan janji panas yang segera akan menyerbu seluruh sistem tubuhnya. Kiai Hasan memisahkannya menjadi potongan-potongan kasar menggunakan pisau lipat kecil yang kini selalu ia simpan di saku jubah. Ia tidak peduli dengan kebersihan atau cara penyajian. Ini adalah kebutuhan, bukan santapan. Ia mengambil potongan pertama. Ia tidak mengunyahnya pelan-pelan seperti orang yang menikmati makanan lezat. Ia merobek, menghancurkan, dan menelan. Prosesnya cepat, brutal, dan didorong oleh rasa lapar yang mematikan, yang lebih menyerupai insting bertahan hidup daripada nafsu makan. Daging itu terasa tawar dan kenyal di lidahnya, disusul oleh sensasi logam dari darah yang masih segar. Namun, sensasi itu hanya berlangsung sesaat, karena segera saja rasa pahit dan tajam dari kandungan di dalam daging mulai menyerang tenggorokannya. Di masa lalu, rasa ini akan membuatnya mual dan ingin memuntahkannya kembali. Tetapi kini, rasa itu adalah musik pelepas asma. Itu adalah rasa pembebasan. Ia makan dengan sangat lahap, seolah-olah waktu adalah musuh yang mengejarnya. Tangannya gemetar bukan karena usia atau rasa jijik, melainkan karena kecepatan ia memasukkan potongan demi potongan daging mentah ke dalam mulutnya. Matanya tertutup sedikit, fokus sepenuhnya pada pekerjaan mengunyah dan menelan ini. Janggut putihnya yang agung kini kadang dihiasi noda merah gelap yang ia abaikan sepenuhnya. Ia hanya ingin ritual ini cepat selesai. Ingin kekuatan itu kembali mengisi paru-parunya yang kering dan kosong. Ia bisa mendengar bunyi tulang rawan yang remuk di antara giginya. Bunyi yang seharusnya menjijikkan bagi seorang kiai yang selalu mengajarkan kesopanan dan kebersihan. Tetapi dalam kamar ini, ia bukan Kiai Hasan yang dihormati. Ia adalah manifestasi dari kebutuhan biologis yang ekstrim. 10 menit. Itu adalah waktu rata-rata yang ia butuhkan untuk menghabiskan seluruh jatah satu malam. Dan dalam 10 menit yang singkat itu, ia berubah dari pria tua yang hampir roboh menjadi seseorang yang penuh dengan energi palsu, mendidih, dan berbahaya. Setelah potongan terakhir tertelan, ia akan duduk sejenak, terengah-engah. Bukan karena sesak, melainkan karena kekenyangan yang mendadak dan lonjakan energi yang tiba-tiba melanda sarafnya. Darah yang mengalir dalam nadinya terasa lebih cepat, dan kepala yang tadinya pusing karena kekurangan oksigen kini terasa jernih, tajam, dan agak liar. Ini adalah momen kebenaran yang kejam. Ia tahu betul apa yang baru saja ia lakukan. Ia telah mengorbankan setiap inci dari spiritualitasnya demi satu malam lagi napas yang lega. Ia mencoba menatap tasbih yang tergeletak dingin di atas meja. Jemarinya yang kotor oleh darah terasa terlalu berat dan kaku untuk mengangkat benda suci itu. Bagaimana mungkin ia berzikir, sementara sisa-sisa daging mentah masih melekat di antara giginya, sementara kekuatan hewani itu baru saja menguasai dirinya. Ia menyentuh dadanya. Tidak ada sesak, yang ada hanyalah kekuatan. Kekuatan yang kotor, tetapi sangat efektif. Di luar sana, para santri mungkin sedang mengaji, melantunkan ayat-ayat suci Allah. Suara mereka sayup-sayup terdengar, tetapi tidak lagi menyentuh hati Kiai Hasan. Hatinya kini telah membatu, fokus hanya pada mempertahankan ritme napas yang normal, apapun biayanya. Dosis yang Dani berikan minggu ini sudah 2 kali lipat lebih besar dari yang pertama. Tubuhnya telah membangun toleransi yang mengerikan terhadap zat yang seharusnya membunuhnya.
Ia tidak lagi bisa puas dengan potongan kecil yang dulu ia anggap cukup. Keinginan itu makin besar, makin mendesak, makin rakus. Sambil membersihkan sisa-sisa darah dari bibirnya dengan kain basah, ia berpikir tentang Dani. Pemuda itu kini menjadi jembatan satu-satunya antara dirinya dan kehidupan. Kiai Hasan tahu, ia telah menyeret Dani ke dalam kegelapan ini juga. Dani kini adalah kaki tangannya, terikat oleh uang dan janji kesetiaan. Kiai Hasan bertanya-tanya, apakah Dani mulai curiga, atau apakah ia hanya menuruti perintah tuannya tanpa berpikir. Ia tidak peduli. Selama Dani terus membawa bungkusan itu, ritual ini akan terus berlanjut. Ia memandangi bayangannya di cermin kamar mandi. Mata yang merah, rahang yang kuat, dan ekspresi yang tidak lagi menunjukkan belas kasih seorang ulama. Hanya ada determinasi yang kejam untuk hidup. Ia menyadari, ketergantungan ini lebih parah dari asma itu sendiri. Asma menyerang tubuhnya, tetapi ritual ini menyerang jiwanya hingga ke akar terdalam. Tetapi ia sudah terlalu jauh. Berhenti berarti mati lemas. Dan Kiai Hasan, meskipun menyadari jurang yang ia injak, masih sangat takut pada kematian. Ia harus memastikan Dani selalu siap, selalu patuh. Besok malam, kebutuhan itu akan datang lagi. Dan Kiai Hasan harus makan, lagi, dan lagi, sampai ia tidak tahu lagi apa batas antara manusia dan insting hewani. Ia menunggu pagi untuk kembali menjadi kiai yang dihormati. Namun yang paling ia tunggu adalah malam berikutnya, yang akan membawa pemenuhan kelamnya. Pagi hari datang membawa topeng bagi Kiai Hasan, topeng kesalehan dan ketenangan seorang pemimpin agama. Ia kembali memimpin salat subuh, menerima tamu, dan memberikan nasihat. Tetapi, setiap kata yang ia ucapkan terasa hampa, seperti gema dari sumur kosong. Energi yang ia dapatkan dari ritual malam itu mulai memudar menjelang waktu zuhur. Kekuatan hewani itu tidak bertahan lama, hanya cukup untuk menahan asma agar tidak menjerat lehernya saat ia beraktivitas. Menjelang asar, kelelahan fisik mulai mendera, bukan karena usia, melainkan karena pertempuran internal antara zat asing dalam tubuhnya dan sisa-sisa nurani yang ia miliki. Setiap desahan napas terasa seperti hitungan mundur menuju malam, menuju pemenuhan yang menjijikkan, tetapi mutlak diperlukan. Ia tidak lagi bisa tidur siang. Yang ada hanya kegelisahan yang mendalam. Jendela kamar yang tertutup rapat, tirai yang menghalangi cahaya, semua terasa menyesakan. Ini bukan lagi tentang bertahan hidup. Ini adalah siklus kecanduan yang sudah berjalan cepat dan tak tertahankan. Minggu ini, dan minggu berikutnya, dan seterusnya, Kiai Hasan makan. Setiap matahari terbenam adalah tanda bahwa penderitaan fisik akan segera berakhir, digantikan oleh penderitaan spiritual yang ia pilih sendiri. Suara azan maghrib yang sayup-sayup seharusnya membawa kedamaian, tetapi bagi Kiai Hasan, itu hanya penanda bahwa Dani akan segera datang. 1 jam setelah Isya, saat para santri sudah mulai kembali ke asrama mereka, keheningan mulai merayap di pesantren tua itu. Langkah kaki Dani yang pelan dan hati-hati terdengar mendekati pintu kamar Kiai Hasan. Tidak ada lagi kata-kata, tidak ada basa-basi. Kiai Hasan hanya membuka sedikit celah pintu, dan bungkusan kain basah itu berpindah tangan. Tatapan mata mereka bertemu. Dalam mata Dani, ada campuran kesetiaan yang buta dan ketakutan yang mendalam. Dalam mata Kiai Hasan, yang ada hanyalah kebutuhan yang mendesak. Dani pergi, kembali ke kegelapan malam, membawa serta rahasia yang semakin berat membebani jiwanya. Kiai Hasan mengunci pintu kamarnya dari dalam. Ia tidak lagi menyalakan lampu minyak, melainkan lampu listrik kecil yang cahayanya hanya cukup untuk menerangi area meja kecil di sudut ruangan. Ia membuka bungkusan itu. Ular yang selalu Dani bawa kini ukurannya konsisten, besar, dan masih menggeliat lemah, hampir tidak bergerak karena sudah lemas akibat penangkapan. Dulu, ia harus memaksa dirinya, memejamkan mata dan menahan rasa mual. Sekarang, rasa mual itu sudah digantikan oleh dorongan lapar yang liar, lapar yang bukan berasal dari perut, melainkan dari saraf yang menuntut dosis berikutnya. Ia meraih kepala ular itu, mencengkeramnya kuat-kuat. Dengan pisau kecil yang selalu ia siapkan, ritual pemotongan dilakukan dengan cepat dan efisien. Darah kental menetes ke wadah keramik kecil, dan daging mentah itu sudah terpotong dalam beberapa bagian yang mudah digenggam. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya selama sepekan terakhir, Kiai Hasan memakan daging itu. Ia tidak lagi mengunyah perlahan sambil merapal doa perlindungan. Ia makan dengan lahap, cepat, dan tanpa jeda,
seolah-olah ia sedang membalas dendam pada sesuatu yang telah lama merenggut hidupnya. Suara sobekan daging, bunyi tulang rawan yang remuk, dan sesekali desisan nafas Kiai Hasan yang berat menjadi satu-satunya melodi di dalam kamar yang sunyi itu. Daging yang dingin dan amis itu segera memberikan reaksi. Tubuhnya terasa diserbu gelombang panas yang mendadak. Kepala yang tadinya terasa berat seolah dibersihkan dengan paksa. Matanya terasa lebih terang, dan napasnya mengalir lega, dalam, dan tanpa halangan sedikit pun. Kiai Hasan duduk di kursi, tangannya masih berlumuran darah. Ia membersihkan mulutnya dengan tisu yang kini ia buang di sudut ruangan, jauh dari pandangan. Ia selesai. Ia kenyang. Ia kuat. Kekuatan ini adalah ilusi. Ia tahu. Itu adalah energi pinjaman yang datang dengan bunga yang sangat mahal, yaitu jiwanya sendiri. Tetapi saat ini, saat kekejaman Asma telah dihalau, ia hanya bisa menikmati kepastian napas yang lega. Tasbih itu masih tergeletak di meja. Ia menatapnya, tetapi tidak ada dorongan untuk menyentuhnya. Zikir yang tulus memerlukan hati yang bersih, dan hati Kiai Hasan kini telah tercemar oleh rahasia hewani yang ia santap setiap malam. Ia bahkan tidak lagi merasa bersalah. Rasa bersalah adalah kemewahan yang tidak bisa ia tanggung, karena rasa bersalah akan melemahkan tekadnya, dan kelemahan berarti sesak napas, dan sesak napas berarti kematian. Kiai Hasan berdiri, berjalan mengelilingi kamarnya. Langkahnya mantap, tubuhnya terasa ringan. Ia merasa seperti baru berusia 40 tahun, penuh vitalitas yang kotor. Ia memandangi bulan yang bersinar samar di balik jendela. Malam ini, ia telah memenangkan pertempuran melawan Asma. Tetapi, kemenangan ini selalu berumur pendek. Besok malam, kebutuhan itu akan kembali. Tubuhnya, yang kini sudah terbiasa dengan dosis dan ritual ini, akan menuntut lagi, dan ia akan patuh. Ia sudah menjadi budak dari obat kuno itu, lebih parah dari budak penyakitnya sendiri. Ia menyadari bahwa ia bukan lagi kiai yang mencari kesembuhan, tetapi ia adalah pemangsa yang menunggu mangsa berikutnya. Dan selama Dani masih ada, rahasia ini akan terus membawanya semakin dalam kejurang tanpa dasar yang ia gali sendiri, satu gigitan setiap malam. Ia menunggu hingga pagi tiba untuk kembali menjadi kiai, sambil menantikan malam yang akan datang lagi untuk memuaskan hasrat gelapnya. Minggu berganti bulan. Matahari pagi masih menemukannya sebagai kiai yang bijaksana, dengan sorban rapi dan senyum penuh wibawa bagi setiap jamaah yang datang. Namun, kepura-puraan ini, meskipun sempurna di mata orang lain, telah mengikis habis inti spiritualnya. Kini, ia tidak lagi menunggu Asma itu datang. Ia tidak menunggu batuk berat yang merenggut napasnya sebagai isyarat untuk memulai perburuan malam. Tubuhnya sudah belajar cara menghitung mundur. Pada jam-jam senja, ketika azan maghrib memanggil, ketenangan yang palsu itu mulai bergetar. Sebuah rasa lapar yang lebih ganas dari rasa lapar fisik mulai mencengkeramnya. Itu adalah panggilan biologis, dorongan kimiawi, kebutuhan akan dosis yang hanya bisa dipuaskan oleh satu hal, yaitu protein mentah dan berdarah yang ia yakini sebagai penyelamat. Dani, pemuda yang kini terlihat jauh lebih kurus dan matanya selalu memancarkan ketakutan yang mendalam, sudah tahu jadwalnya. Setiap kali ia menyerahkan bungkusan kain berisi ular yang masih menggeliat, ia tidak berani menatap mata Kiai Hasan. Ia hanya menunduk, menerima amplop tebal berisi uang, dan melarikan diri secepat mungkin, seolah-olah tempat itu adalah sarang iblis yang siap menelannya hidup-hidup. Malam itu, setelah sholat Isya berjamaah, Kiai Hasan menutup pintu kamarnya dengan kunci yang berderit. Ia tidak menyalakan lampu listrik, hanya lampu minyak kecil yang memberikan cahaya jingga yang redup, cukup untuk menyembunyikan aksi di sudut ruangan. Ia meletakkan bungkusan itu di lantai keramik yang dingin. Ular di dalamnya adalah jenis yang besar, lebih besar dari yang biasa ia santap. Dalam beberapa minggu terakhir, kebutuhan tubuhnya akan dosis terus meningkat. Ular kecil sudah tidak lagi cukup untuk memberikan kepastian lega yang ia damba-dambakan. Ia mendekati mangsa itu tanpa rasa jijik, apalagi takut. Ia mendekatinya dengan naluri seorang predator yang menemukan makan malamnya. Tasbih yang dulu menjadi teman setianya kini tersimpan di laci meja, berdebu. Doa dan zikir sudah lama ia gantikan dengan suara pisau memotong, bunyi mengunyah, dan desah lega yang penuh dosa. Tangannya yang bergetar karena antisipasi meraih kepala ular itu. Ia mencengkeramnya, merasakan otot liat yang berontak sebelum lehernya diputus dengan satu gerakan cepat, ahli, dan tanpa belas kasihan. Darah mengalir. Ia membiarkan darah itu menetes sebentar, sebelum ia memotong daging di bagian tengah tubuhnya,
memisahkannya dari kepala dan ekor yang ia buang begitu saja ke keranjang sampah tertutup. Kini, ia tidak lagi menggunakan wadah keramik untuk menampung darah. Ia mencondongkan kepalanya sedikit, membiarkan beberapa tetes darah kental yang masih menempel di potongan daging itu mengenai lidahnya secara langsung. Rasa amis yang pekat itu bukan lagi hal menjijikkan, melainkan isyarat janji akan kelegaan yang instan. Ritual makannya dimulai. Fokus adegan yang ia jalani setiap malam adalah pemuasan primal, murni, dan tanpa hiasan. Ia tidak lagi duduk di kursi, mencoba makan dengan sopan. Ia kini berjongkok di lantai, mendekatkan wajahnya pada daging itu. Ia meraih satu potong besar daging ular mentah, membalutnya dengan gigitan yang kuat. Suara sobekan daging yang memisahkan diri dari sisa tubuh terdengar jelas di keheningan kamar. Kiai Hasan mengunyah dengan lahap, cepat, dan tanpa jeda sedikit pun. Matanya terpejam bukan karena kenikmatan, melainkan karena dorongan primitif yang mengambil alih kesadarannya. Setiap gigitan adalah serangan terhadap penyakitnya, tetapi juga serangan terhadap jiwanya sendiri. Ia merasakan dinginnya daging yang bersentuhan dengan langit-langit mulutnya, tekstur kenyal dan liat yang harus ia hancurkan dengan rahangnya, dan rasa amis darah yang kini sudah ia terima sebagai rasa yang akrab. Ia makan dengan kecepatan yang menakutkan, seolah-olah jika ia berhenti sejenak, kekuatan itu akan hilang. Tulang rawan yang tipis remuk di antara giginya. Ia menelan dengan susah payah, tetapi dorongan untuk mengambil potongan berikutnya lebih kuat daripada rasa mual yang seharusnya ia rasakan. Dalam kegelapan yang diterangi lampu minyak, Ki Hasan hanya tampak seperti bayangan gelap yang sedang melahap mangsanya. Tangan, mulut, dan dagunya kini berlumuran darah ular yang cepat mengering menjadi warna gelap di kulitnya. Ia selesai. Napasnya yang tadinya tersengal karena mengunyah cepat kini kembali normal, bahkan lebih baik dari normal. Gelombang kehangatan menyebar dari perutnya ke seluruh tubuh, membawa serta energi baru yang kotor. Otaknya terasa jernih, dan asma itu menghilang tanpa jejak. Ia duduk diam sejenak, menikmati kemenangan kecilnya. Ia membersihkan tangannya dengan sedikit air dari ceret, tetapi bau amis itu sudah menyerap ke pori-pori kulitnya, bau yang tak terhapuskan. Kiai Hasan berdiri. Ia menatap bayangannya di dinding. Matanya bersinar aneh, penuh kekuatan yang ia tahu bukan berasal dari Allah. Kini, ia tidak lagi bisa membedakan mana kebebasan dan mana perbudakan. Ia bebas dari asma, tetapi ia adalah budak dari daging itu, budak dari ritual ini, budak dari rahasia yang ia pelihara rapat-rapat. Ia menyentuh pipinya, merasakan sensasi kulit yang terasa kencang dan sehat. Penyakit fisiknya sudah sembuh total, tetapi penyakit spiritualnya telah mencapai stadium akhir. Ia berjalan ke arah jendela, membuka sedikit gorden. Fajar masih jauh. Ia menanti pagi, jam-jam di mana ia harus berpura-pura menjadi panutan. Tetapi, ia tahu betul siapa dirinya sekarang. Ia bukan lagi seorang kiai yang mencari mukjizat kesembuhan. Ia adalah seorang yang terperangkap dalam siklus abadi yang ia ciptakan sendiri. Malam ini telah usai, tetapi ia sudah mulai menantikan malam berikutnya, dan malam-malam sesudahnya, dalam sebuah penantian panjang yang tak pernah akan berakhir, sampai suatu saat nanti, daging itu, atau rahasia itu, akan menuntut harga yang sesungguhnya. Ia hanya bisa menunggu waktu itu tiba, dan terus makan, hingga ia benar-benar